Cara mendapatkan hasil tabel adalah menggunakan alternatif 2. 1. Nilai data dilambangkan dengan huruf J. Untuk menentukan nilai J sama dengan nilai max dikurang nilai minimum. J sama dengan Nmax dikurang Nmin. 2. Jumlah tabel yang diinginkan dilambangkan dengan K. 3. Jarak atau selisih kelas dilambangkan dengan P. Jadi, P sama dengan J dibagi K. Lalu, masukkan saja. 1. Nilai max data adalah 100 dan nilai minimum adalah 11. Maka, J sama dengan Nmax dikurang Nmin. J sama dengan 100 dikurang 11. J sama dengan 89. Yang kedua, jumlah tabel yang diinginkan adalah K sama dengan 5. Lalu, tentukan nilai P. P sama dengan J dibagi K. P sama dengan 89,5. P sama dengan 17,8. Dibulatkan menjadi 18. Maka panjang interval per kelas adalah 8. Jadi, sudah bisa dibuat tabel. Jadi, ada 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Per kelasnya selisihnya adalah 18. Dimulai dari angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bukan 28 dikurang 11. Dan frekuensi yang diambil dari data tersebut adalah kelas pertama ada 1, kelas 2 tidak ada, kelas 3 tidak ada, kelas 4 ada 10 frekuensi, dan kelas kelima ada 49 frekuensi. Di mana F adalah lambang dari frekuensi. Ini adalah tabel utama. Selanjutnya ke tahap diagram. Macam-macam 3 diagram. Yang pertama histogram, dan yang kedua ada poligon. Untuk membuat histogram dan poligon sangatlah mirip. Kita buat terlebih dahulu interval kelasnya dulu. Dimulai dari BB dan BA. BB atau batas bawah, rumusnya adalah BB dikurang 0,5. Sedangkan batas atas atau BA, rumusnya adalah BA ditambah 0,5. Jadi, setiap kelas di tabel tersebut kita pindahkan dengan cara seperti ini. Misal kelas pertama ada 11, BB-nya itu ada 11. Nah, jadi dikurang 0,5 jadi 10,5. Sedangkan BA-nya adalah 28 di kelas pertama. Jadi BA-nya ditambah 0,5 sama dengan 28,5. Dipindahkan ke tabel yang baru kelas 1, jadi interval kelasnya 10,5 sampai 28,5. Sedangkan frekuensi masih sama saja. Diteruskan nanti ke bawahnya, bisa dijelasin sendiri nanti ya. Jika sudah mendapat data seperti tadi, maka diagram histogram atau diagram batang sudah bisa dibuat. Garis vertikal atau garis di samping adalah frekuensi. Dimulai hitungannya lipatan 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Harusnya ini sampai 60 karena kelompoknya Alia kan sampai 60 ya, jadi 55, 60 gitu. Lalu di garis horizontal atau garis bawahnya itu adalah nilai. Nilainya adalah sesuai yang sudah kita cari tadi, tepi bawah tepi atasnya kelas 1. Kelas 1 tepi bawah tepi atasnya ditulis, kelas 2 juga, kelas 3 juga, kelas 4, kelas 5 juga. Nah, dikasih keterangan, ini 1, ini 0, ini 0, ini 10, dan ini 49. Selanjutnya, diagram poligon atau biasa disebut grafik. Nah, untuk diagram ini juga sebenarnya sama aja, cuman bedanya dia berbentuk garis dan dia berbentuk titik. Titiknya itu di tengah-tengah. Nah, misalnya ini 10,5 sampai 28,5. Ini ada batasnya, jadi ini di tengah. Seperti itu. Dan juga ada keterangannya 1, 0, 0, 10, dan 49. Selanjutnya adalah OGIF. OGIF terbagi menjadi 2, ada OGIF positif dan negatif. Yang pertama kita cari dahulu OGIF positif. Nah, OGIF positif pertama-tama kita harus mencari garis vertikalnya dan garis horizontal. Garis vertikal diisi oleh frekuensi kumulatif, dan garis horizontal diisi oleh dan garis horizontal atau garis bawah diisi oleh tepi bawah. Nah, untuk mencari garis vertikal OGIF positif, kita ini pakai diagram utamanya yang kelas, interval kelas sama frekuensi. Nah, ini
pokoknya diagram tabel utamanya. Lalu frekuensi kumulatif ada seperti ini. Ini 1. Lalu ini pindahkan ke sini 1. Lalu 1 ditambah 0 adalah 1. 1 ditambah 0 adalah 1. 1 ditambah 10 adalah 11. 11 ditambah 49 sama dengan 60. Jadi kayak disilang-silang gitu. Nah, itu artinya frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari jumlah frekuensi sebelumnya. Lalu setelahnya ada garis horizontal. Nah, garis horizontalnya itu menggunakan tepi bawah. Nah, ini kan udah ada tabel utamanya. Nah, tepi bawahnya itu kan berarti yang paling kecil tepi bawah tuh 11. Nah, sesuai rumusnya tepi bawah itu dikurang 0,5. Jadi 11 dikurang 0,5 10,5. Frekuensi kumulatifnya masih sama kayak di atas ditulisnya. Selanjutnya kelas kedua, tepi bawahnya 29 dikurang 0,5 jadi 28,5. Nah, ini 47 dikurang 0,5 jadinya 46,5 dan seterusnya, nanti jelaskan ya. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu kita sudah mendapatkan grafik diagram Ogive positif. Ciri-ciri diagram Ogive positif adalah di mana garisnya adalah naik. Jadi ini batas TB itu ditulis dengan tepi bawah tadi. Nah, di sini adalah frekuensi kumulatifnya. Jangan lupa juga dikasih keterangan, misalnya ini 1, 1, 1, 11, dan 60. Selanjutnya adalah Ogive negatif. Seperti biasa, mencari Ogive negatif pastinya menggunakan tabel utama, kelas, interval kelas, dan frekuensi. Lalu ditambah satu kolom yaitu frekuensi kumulatif, tapi ini frekuensi kumulatif negatif. Bedanya, ini kan frekuensinya tabel utamanya sudah seperti sebelum-sebelumnya. Mencari frekuensi kumulatif negatif adalah dimulai dari sini. Jadi dari bawah mulai, bukan dari atas. 49 ke sini 49 ditambah 10 berarti frekuensi kumulatif tabel kelas keempat adalah 59 karena 49 tambah 10. Lalu 59 tambah 0, 59 tambah 0, 59 tambah 1, 60. Ini buat garis vertikal Ogive negatif atau garis samping. Lalu selanjutnya untuk garis bawahnya atau garis horizontalnya ini seperti biasa menggunakan tabel utama, tapi frekuensi sebenarnya tidak diperlukan karena frekuensi kumulatif sudah ditentukan dan sudah ada di sini ditulis sama. Jadi bedanya dengan Ogive positif, Ogive negatif menggunakan batas atas atau tepi atas. Jadi tepi atas kan yang ini paling gede dari kelas ini. Jadi 28. Rumusnya adalah tepi atas adalah ditambah 0,5. Jadi 28 tambah 0,5 28,5. 46 ditambah 0,5 46,5 dan seterusnya. Setelah mendapatkan data tersebut, kita bisa mendapatkan diagram Ogive negatif. Jadi ini hasil tabelnya. Sebenarnya tinggal ditulis tadi untuk horizontal atau bawahnya kan pakai tepi atas. Hasilnya 28,5, 46,5, 4,5, 82,5, 100,5. Lalu ini juga masih langkah 5 sampai 60, 5, 10, 15, 20. Bedanya di sini tulisannya adalah frekuensi kumulatif negatif. Tadi kan frekuensi kumulatif doang untuk Ogive positif. Nah, ini untuk yang kelas pertama dia tinggi 60 dan 59, 59, 59 lalu turun ke 49 turun. Itulah ciri-ciri dari Ogive negatif. Selanjutnya kita ke mean, median, dan modus. Ini adalah mean. Mean adalah rata dari suatu data. Nah, kita untuk menentukan mean pakai data utama ini yang 3, kelas, interval kelas, dan frekuensi ditambah dengan XI dan FIXI. Di sini ada keterangannya. F adalah frekuensi, XI titik tengah kelas, dimana cara menemukannya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. FIXI sama dengan frekuensi dikali XI. Jumlah FI sama dengan jumlah frekuensi. Jumlah FIXI sama dengan jumlah frekuensi dikali XI. Nah, sedangkan X min atas itu rataan atau mean.
Lalu selanjutnya, untuk mengetahui cara mencari XI dan FI/XI adalah pertama-tama kita mencari XI-nya dulu. Mencari XI adalah dengan BB ditambah BA dibagi 2. Nah, XI 28 BB 11 batas bawah ditambah 28 itu kan 39 dibagi 2 19,5. Sama juga dengan kelas kedua, 29 tambah 46 itu ada 75 dibagi 2, hasilnya 37,5. Kelas ketiga juga sama, 47 ditambah 64 itu hasilnya 111 terus dibagi 2 jadi 55,5. Nah, seterusnya seperti itu juga sama. Untuk mencari FI/XI seperti namanya, FI titik XI, titik adalah kali, jadi F dikali XI. 1 kali 19,5 19,5, 0 kali 37,5 itu 0, 0 kali 55,5 0, 10 kali 73,5 735, 49 kali 91,5 adalah 4483,5. Lalu semuanya harus dijumlah. Ini nanti ditaruhnya di bawah tabelnya aja ya, soalnya ini bekas tipekan. Jadi jumlah FI sama dengan jumlah F itu jumlah frekuensi itu 60. Jumlah FI/XI sama dengan 5238. Nah, masukkan saja rumus Mean. Mean sama dengan jumlah FI/XI dibagi jumlah FI. Mean sama dengan 5238 dibagi 60. Mean sama dengan 87,3. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Untuk mencari median menggunakan tabel utama ditambah dengan kolom frekuensi kumulatif yang kita tadi sudah pernah cari. Jadi frekuensi kumulatif untuk diingatkan sekali lagi, ini 1 turun ke sini, tambah 0 1, tambah 0 1, tambah 10 11, ditambah 49 60. Jadi frekuensi kumulatif adalah frekuensi suatu kelas di mana merupakan penjumlahan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, pertama-tama kita harus mencari kelas median terlebih dahulu, di mana kelas median merupakan kelas yang memuat datum ke n/2, di mana n sama dengan jumlah FI. Ingat kan tadi jumlah FI itu 60, jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, yang memuat 30 itu di sini adalah kelas kelima, karena 11 itu belum nyampe ke 30, jadi kelas kelima adalah kelas mediannya. Lalu masukkan saja rumus mediannya. Median sama dengan TB ditambah dalam kurung n/2 dikurang F kumulatif per F median tutup kurung dikali P. Nah, ini ada keterangannya. TB tepi bawah kelas median. Kelas median kan ini, tepi bawahnya 83. Nah, rumus tepi bawah kan 83 dikurang 0,5, 82,5. Frekuensi kumulatif itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median tuh ini 11. Jadi 11. Lalu Fmed, frekuensi kelas median. Itu frekuensi yang ininya bukan kumulatifnya, 49. Selanjutnya ada P, interval atau panjang kelas, yang pastinya kalian udah cari dari awal tuh 18. Nah, sekarang masukkan saja ke rumus median. Median sama dengan 82,5 ditambah dalam kurung 30 dikurang 11 per 49 tutup kurung dikali 18. Totalnya adalah segini. Lalu yang terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Mencari modus hanya menggunakan tabel utama, jadi tidak terlalu rumit. Langkah pertama adalah mencari kelas modus terlebih dahulu, yakni kelas dengan frekuensi terbanyak, yaitu kelas 5 sama dengan median, 49 frekuensi. Selanjutnya, kalian harus mengetahui rumus modus. Rumus modus adalah modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung kali P. Ada keterangannya, TB seperti biasa tepi bawah kelas modus. Kelas modus ini tepi bawahnya 83. 83 kurang 0,5, 82,5. Selanjutnya ada D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modus 49, kelas sebelumnya 10. Jadi selisih dikurangin. 49 kurang 10, 39. Selanjutnya ada D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, berhubung kelas setelahnya itu nggak ada, berarti ini 0. Jadi ini kan 49, selisih dikurang 0. 49 dikurang 0 adalah 49. Dan P adalah panjang kelas, yaitu 18. Masukkan saja rumus modus. Angka-angka tersebut ke rumus modus. Modus sama dengan 82,5 ditambah dalam kurung 39 per 39 plus 49 tutup kurung kali 18. Dan hasilnya adalah segini.